Rencana impor beras di tengah panen raya menuai penolakan petani di berbagai daerah. Ironisnya, rencana impor beras justru mengakibatkan anjloknya gabah dan beras petani. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok komoditi kebutuhan bahan pokok skala nasional untuk masyarakat memasuki bulan Ramadan dipastikan aman. Berbeda dengan Mentan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru bersikukuh akan melakukan impor beras dengan alasan perlunya menjaga stok beras. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait gudang pangan tapi impor. Sebelum kami hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah mempersiapkan uji coba pelaksanaan sekolah tatap muka secara terbatas. Namun Dinas Pendidikan belum merinci sekolah mana saja yang akan menjalani uji coba, meski vaksinasi tenaga pendidikan di DKI Jakarta belum merata. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pekan lalu dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR menyatakan opsi pembukaan sekolah bisa diakselerasi serta vaksinasi guru dan tenaga kependidikan rampung. Meski sejumlah daerah sudah membuka sekolah tatap muka, namun Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji keputusan tersebut. Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat ini tengah mempersiapkan uji coba pelaksanaan sekolah tatap muka sesuai syarat yang diminta Kemendikbud. Tahapan verifikasi dan analisis akan dilakukan pada April 2021 mendatang. Meski belum bisa merinci jumlah sekolah yang melakukan uji coba, namun durasi pembelajaran tatap muka akan dibatasi. Pelaksanaannya pun dengan menerapkan protokol kesehatan tetap. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara BKN pada 2017, jumlah guru PNS di DKI Jakarta sebanyak 33.037 guru. Dari jumlah ini, belum diketahui berapa guru yang sudah divaksinasi, termasuk guru honorer, swasta, non-formal, hingga tenaga kependidikan lain. Salah satu SMK di Ponorogo, Jawa Timur menggunakan tes Genos memulai pembelajaran tatap muka langsung. Seluruh siswa dan guru menjalani tes Genos. Tes dilanjutkan juga dengan beberapa proses pembelajaran saat dilakukan. Tes lanjutan ini dilakukan untuk memastikan semua siswa dan guru tetap sehat. Satu persatu siswa menjalani tes Genos sebelum masuk ke ruang kelas. Tes Genos diberikan pada para siswa sebelum kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Setiap harinya tes Genos dilakukan pada 20 siswa dan guru secara acak. Siswa mengaku senang dan bisa masuk sekolah seperti biasa. Meski sudah menjalani tes Genos dan dinyatakan negatif, para siswa tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, jumlah siswa juga dibatasi. Dari total 800 orang siswa dibagi dalam 3 gelombang. Meski dibatasi, sekolah tatap muka langsung ini dinilai jauh lebih baik daripada belajar online. Sementara ratusan narapidana dan 11 pegawai LP di Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Nusa Kambangan diketahui berdasarkan hasil penelusuran seorang petugas lapas magang terkonfirmasi positif COVID-19. Ratusan narapidana yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebar di sejumlah lapas yang ada di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari sejumlah lapas tersebut, yang terbanyak di lapas Kembang Kuning dengan total 197 narapidana dan 3 petugas positif terpapar virus corona. Narapidana lapas Pasir Putih, lapas Batu, lapas Terbuka, dan lapas Kembang Kuning yang positif COVID-19 total 232 narapidana dan 11 petugas lapas. Kasus penyebaran COVID-19 di Nusa Kambangan terungkap setelah seorang petugas lapas magang positif terpapar virus corona. Dinas Kesehatan pun melakukan penelusuran terhadap narapidana dan petugas lapas. Dinas Kesehatan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian asupan vitamin, serta meminta narapidana yang terkonfirmasi positif dipisah dengan narapidana yang tidak terpapar COVID-19. Saat ini Lapas Nusa Kambangan telah menutup semua aktivitas kunjungan dan meminta kepada seluruh narapidana tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam lapas.
Pemirsa, ada yang menarik dalam proses vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Bogor, Jawa Barat. Seorang kakek berusia 104 tahun menjadi penerima vaksin COVID-19 tertua usai menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Fania, Kota Bogor. Wirjawan Harja Mulia, kakek kelahiran Tangerang, 10 Desember 1916 ini, sangat antusias saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Fania, Kota Bogor. Wirjawan Harja Mulia yang berusia 104 tahun menjadi pasien tertua yang disuntik oleh vaksin COVID-19. Saat melakukan screening, kondisi tubuh kakek ini dinyatakan sehat dan bisa langsung menerima vaksinasi COVID-19. Bahkan seketika mencoba untuk proses pemantauan selama 30 menit, kakek ini juga merasa sehat dan bisa dinyatakan pulang ke rumah. Pihak Rumah Sakit Fania Bogor berharap masyarakat umum di usia 60 tahun ke atas tidak usah khawatir dan takut divaksin COVID-19 karena program ini mendukung pemerintah menghadapi COVID-19. Presiden Joko Widodo Rabu pagi tiba di Desa Jati, Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara untuk meresmikan Bandara Kuabang. Bandara Kuabang merupakan salah satu pintu masuk Kabupaten Halmahera Utara yang diharapkan mampu membuka konektivitas dan aksesibilitas ke sejumlah destinasi wisata alam. Terminal penumpang Bandara Kuabang dibangun menggunakan anggaran APBN senilai 50,82 miliar rupiah dengan total luas 3.500 meter persegi dan mampu menampung hingga 160.000 penumpang. Selain penerbangan charter, mulai pekan depan akan ada penerbangan komersil dari dan ke Kuabang dengan rute Kuabang Manado. Bandara Kuabang sendiri difungsikan sebagai alternatif dari Bandara Sultan Babullah di Ternate. Lokasi Bandara Sultan Babullah Ternate yang berdekatan dengan Gunung Gamalama dan Gunung Dukono yang aktif kerap kali mengganggu operasional penerbangan. Posisi Bandara Kuabang yang berjarak 85 km dari Bandara Sultan Babullah dinilai strategis dan tidak terdampak dengan letusan kedua gunung sehingga dinilai layak untuk dikembangkan. Pemirsa, usai jeda kita akan membahas bagaimana rencana dari impor beras yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Tetaplah bersama kami.